Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat manusia. Michel Foucault, seorang filosof dari Prancis, menyatakan bahwa abad pasca modern ini ada 3 pemikiran yang harus direnungkan. Pertama adalah Marxisme, kedua adalah psikoanalisa Sigmund Freud, kemudian ketiga adalah Nietzsche. Bahwa manusia saat ini mengalami perkembangan zaman dengan era informasi, juga kemudahan teknologi. Lalu apakah manusia mengalami suatu krisis? Ya, manusia dengan demokrasi saja mengalami keadaan yang kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Demokrasi itu ingin membagi suatu kebenaran, kebaikan, tetapi menjadi ajang sarana provokasi misalnya. Jadi manusia di zaman modern ini masih mengalami suatu krisis, ya, karena modernitas itu mengalami suatu krisis juga ketika mereduksi tentang kebenaran, dan bahkan reduksi itu adalah hanya menyentuh wilayah material saja, dan juga menyatakan misalnya bahwa satu pemikiran saja yang paling benar itu sudah mengalami suatu krisis. Kenapa harus Marx? Karena lingkungan kita dengan perkembangan kapitalisme dan perkembangan multinational corporation, juga dengan perkembangan banyaknya penguasaan modal, kita harus selalu melihat pemikiran Marx itu agar kita menjadi kritis. Tentu saja teori tentang pertentangan kelas ini sangat ideologis sekali, yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin, bourgeois dan proletar. Tapi itulah suatu analisis kritis mengenai keadaan kita saat ini. Yang faktanya memang keadaan kita saat ini masih banyak orang-orang yang miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi ada suatu sistem, ada suatu pengkondisian secara langsung atau tidak langsung yang membuat seseorang miskin secara ekonomi. Sehingga setiap melihat kebijakan pemerintah atau dunia itu menjadi sesuatu yang harus kita kritisi. Kita harus menyadari bahwa apakah benar yang namanya orang kaya, pengusaha, pemerintah itu benar-benar akan memberikan kesejahteraan itu secara merata, atau dengan teorinya trickle down effect, kapitalisme itu akan membuat pertumbuhan ekonomi. Tapi pada faktanya orang kaya di dunia ya beberapa persen saja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan ekonomi ini sebagai suatu basic struktur menentukan pendidikan. Lihat saja orang-orang yang dia memiliki kapital, ya dia bisa mengkondisikan mengenai gaya hidup, budaya, sekolahnya. Setelah memiliki sekolah yang baik, dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik juga. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kapital? Jadi kritis terhadap struktur sosial kita. Marx mengajarkan tentang bagaimana kita kritis terhadap struktur sosial kita. Mereka yang mapan, mereka yang mengakumulasi modal. Juga bahwa kita harus menyadari dimensi kita. Kita selalu mengalienasi kemampuan kita untuk berani hidup. Bahkan kita berlindung kepada suatu hayalan mengenai pahala di akhirat nanti menurut Marx itu. Makanya agama sebagai suatu candu bagi masyarakat ketika itu hanya sebagai lamunan saja. Ya, jadi kritik terhadap agama itu di sana. Dia menjadi imajinasi, menjadi suatu ideologi palsu juga ya, kesadaran palsu. Apalagi itu digunakan untuk politik sara, politik teroris misalnya, dengan menggunakan kesadaran palsu ideologi itu.
Kemudian kita harus mempelajari tentang psikoanalisa adalah bahwa kita ini karena kita susah dalam ekonomi, kita terpinggirkan dari struktur politik, budaya, tidak bisa mobilitas hidupnya berkembang, kita akan mengalami suatu frustasi mungkin ya, suatu kegilaan gitu. Jadi psikoanalisa mengingatkan kita tentang kegilaan diri kita, pribadi, individu itu. Individu yang awalnya tidak terbagi menjadi terbagi gitu. Jadi itu gejala psikosis kegilaan gitu. Kita tidak bisa menerima kenyataan, realitas apa yang terjadi pada kita. Bagi psikoanalisis, kegilaan itu harus kita terima. Maksudnya ya kita harus hidup dengan kegilaan itu. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada, karena keadaan diri kita mungkin tidak dengan kerasa hidup ini, ada sesuatu yang terganggu psikis kita itu. Ada dimensi bawah sadar yang mengkondisikan kita menjadi seperti ini, penakut, cenderung melankolis, itu karena ada sesuatu yang bersifat psikis gitu. Dan psikoanalisa mengajak kita untuk menerima keadaan kita saat ini apapun itu. Mau gila, dan kegilaan itu bagian dari kita. Yang pasti ya, tentu saja memahami tentang kegilaan itu bagian dari berusaha untuk menemani kesadaran. Alam bawah sadar ditemani oleh suatu kesadaran juga. Kita memahami ID, kemudian ego, super ego gitu ya. Kita memahami itu. Kita memahami keliaran diri kita. Kita memahami bagaimana kita bisa taat kepada suatu aturan, sistem, kembali sadar lagi. Dan kita memahami sesuatu yang ideal tentang super ego itu. Super ego yang mengajak kita untuk memahami yang ideal-ideal gitu kan. Terus ego. Dan ego inilah yang menjadi salah satu yang merawat ke diri kita agar selalu menyadari tentang kondisi kita. Jadi kalau terlalu jadi super ego gitu ya, atau mengikuti sesuatu yang wajib, sesuatu yang ideal gitu. Tapi kalau kita terlalu liar gitu, kita juga akan itu bukan suatu kondisi yang baik juga gitu. Kemudian adalah tentang Nietzsche. Nietzsche seorang yang hidup di dalam perkembangan modernitas juga. Dia dikatakan sebagai filosof romantik, filosof yang berontak. Ketika semua sistem modernisasi masyarakat, struktur ekonomi, semuanya udah berjalan dengan masing-masing, perenungan mengenai diri kita itu seperti apa gitu. Semuanya sudah dimapankan, agama, ekonomi, sistem ekonomi tertata, sistem budaya sudah dimapankan, yang kata Nietzsche itu sebagai Apollonian. Lalu apa yang akan kita pikirkan? Nietzsche memilih menjadi seorang yang soliter. Dia berusaha untuk mendobrak gitu ya, berfilsafat dengan martir katanya. Bahkan di dalam karyanya Zarathustra mengatakan bahwa Tuhan sudah mati, dibunuh oleh modernitas. Itu pilihan Nietzsche untuk menjadi seorang soliter. Dia melihat zaman modern ini, melihat bahwa masyarakat budaya itu dia akan mengarah kepada suatu massa, kebudayaan massal, kebudayaan yang dangkal, tidak otentik. Bahkan seseorang yang niatnya ingin menjadi seseorang apa adanya, menjadi dirinya sendiri karena dia hidup di dalam suatu sistem, maka dia menjadi mengikuti juga gitu. Nietzsche tadi adalah ada Marx, Freud, dan Nietzsche. Tiga filosof ini menjadi pemikirannya digunakan sebagai analisis, misalnya pada Michel Foucault, pada Jacques Lacan, pada Slavoj Žižek, para pemikir yang sekarang ini menjadi penting sekali. Dimensi pemikiran filsafat itu ya berbicara mengenai katakanlah ekonomi, bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa ekonomi ya. Dia hidup untuk mencari uang, untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, mengalami suatu sistem eksploitasi mungkin ya dengan
berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan kapital, dengan para mereka yang birokrat yang ingin saja membuat kita menjadi mekanis hidup kita ini. Lalu kemiskinan itu ada di mana-mana gitu. Pemiskinan yang paling parah itu adalah sistem pemiskinan. Kita harus peka terhadap itu. Analisis terhadap mereka yang dimiskinkan, kemiskinan, susahnya mobilitas untuk hidup, bahkan korupsi juga. Itu korupsi mengakibatkan pemiskinan. Jadi memang jiwa kritis itu selalu diajarkan oleh Marx yang mempengaruhi pemikiran sebelumnya. Misalnya mazhab Frankfurt kan menggunakan kritik ideologi dari Marx, bahwa ideologi besar itu dalam budaya agama itu jangan-jangan sebagai suatu kesadaran palsu gitu. Tapi kita mengamininya, bahkan kita melakukan suatu aktivitas berdasarkan ideologi itu. Itu sebagai sesuatu yang sangat membius mungkin ya, membius kita. Karena ada fantasi-fantasi dari ketaatan kita kepada agama, kepada budaya yang membuat kita harus melakukan sesuatu yang berdasarkan ideologi. Yang bahayanya itu misalnya kalau menjadi merusak misalnya. Nah, makanya rasionalitas harus dirawat, akal sehat. Kemudian Freud mengajarkan kita untuk hidup dengan trauma hidup, kesedihan, frustasi, kegagalan. Mungkin ya sebenarnya itu sesuatu yang hal biasa di dalam hidup kita ya, mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu tragedi, mungkin sebagaimana kata Nietzsche ya, hidup itu tragedi gitu ya. Ya harus diterima gitu. Struktur-struktur yang ada di dalam yang ada di sekeliling kita itu menjadikan kita seperti ini ya. Kita berbudaya, kita menjadi seorang bersosial, berpolitik misalnya, ya kita itu sebagai suatu struktur. Berapa persen kita merubah diri kita atau kita mengikuti struktur itu gitu. Ya memang relasi struktural itu yang menentukan hidup kita. Yang paling esensi memang Nietzsche mengajarkan untuk kita untuk berani menjadi diri kita sendiri. Walaupun hidup di dalam suatu sistem, kita harus memahami apa yang menjadi bagian diri kita itu, yang menjadi bagian diri kita yang otentik. Kita harus berontak kepada apa gitu, kepada suatu dogma, kepada suatu nilai. Kita membiarkan diri kita menjadi seorang yang sekali-sekali merasakan bagaimana menjadi seorang yang soliter. Kita bahkan kita menolak legitimasi sains, kita mengkritik sains itu sebagai pendangkalan karena menjadikan manusia menjadi tidak mandiri mungkin ya. Tapi teknologi itu bermanfaat buat kita. Yang pasti paradigma dari sains itu jika digunakan oleh para positivisme itu adalah mengeksploitasi manusia yang lain misalnya. Itu kan berbahaya. Jadi menjadi manusia yang